Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka kali ini akan membawakan surat Al-Isra ayat 53. Terjemahan dari surat tersebut adalah, dan katakanlah kepada hamba-hambaku itu supaya mereka ucapkan kata-kata yang lebih baik. Sesungguhnya setan akan mengacau di antara mereka. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Sekali lagi, terjemahan dari surat Al-Isra ayat 53 adalah, dan katakanlah kepada hamba-hambaku itu supaya mereka ucapkan kata-kata yang lebih baik. Sesungguhnya setan akan mengacau di antara mereka. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Tafsir yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hamka dalam kitab Al-Azhar itu untuk ayat yang 53 itu adalah sebagai berikut. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan kata-kata yang lebih baik. Di pangkal ayat 53 itulah pesan Tuhan dengan perantaraan Rasulnya kepada orang-orang yang telah masuk lingkungan orang-orang yang beriman. Dan Allah telah berkenan memanggil mereka dengan sebutan hamba-hambaku, panggilan yang menjadi kebanggaan muslim. Di dalam mengucapkan kata-kata, hendaklah hamba-hamba yang utama dari Allah memilih kata-kata yang lebih baik. Kalau ada beberapa kalimat yang serupa dimaksudnya, maka pilihlah yang paling enak didengar telinga, yang menunjukkan sopan santun orang yang mengucapkannya, baik bercakap sesama sendiri atau mempercakapkan soal kepercayaan dengan orang yang belum Islam. Sesuai sekali maksud ayat itu dengan peribahasa orang Melayu yang disebut budi bahasa. Artinya bahwasanya bahasa yang diucapkan oleh manusia dengan lidahnya, disadari atau tidak, adalah timbul dari budinya. Budi adalah keadaan dari rohani manusia atau sifat batinnya. Sifat batin itulah yang dinamai makna. Dan kalimat-kalimat yang mengalir dari mulut dan lidah adalah ungkapan daripada makna yang terkandung dalam batin. Lantaran itu maka bahasa manusia dipengaruhi oleh budinya. Orang Minangkabau menjelaskan lagi dalam kebudayaan mereka bahwa berlaku hormat kepada orang lain, menerima alat jamu atau tetamu dengan segala hormat, menghormati guru, mengasihi murid, berkata-kata dengan penuh hikmat kepada yang patut dihormati. Orang Kabo menamainya berbahasa atau bahasa. Maka apabila kita renungkan maksud ayat itu, dapatlah kita memahami bahwasanya memilih kata-kata yang baik dan pantas adalah termasuk budi pekerja yang tinggi. Dan dalam ilmu kesusastraan Arab, ilmu bahasa yang indah itu dinamai ilmu adab. Tegasnya ilmu berbahasa yang indah, kesusastraan yang bermutu adalah sebahagian daripada ilmu budi pekerja. Teladanlah percakapan wahyu Tuhan sendiri kepada nabinya yang selalu memakai bahasa terpilih. Sebabnya ialah karena sesungguhnya setan akan mengacau di antara mereka. Kalau tercampur kata-kata yang tidak terpilih, kata yang hanya sembarang kata, setan bisa mengacau, menimbulkan salah terima atau salah pengertian. Bercakap sesama sendiri dapat mengganggu hubungan kasih sayang, apalagi kalau bercakap dengan orang yang masih menentang Islam. Usahakan mereka tertarik, mungkin bertambah jauh. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Ujung ayat 53. Maka apabila kekacauan yang telah timbul yang berasal dari penyalahgunaan kata-kata, hasillah maksud setan menimbulkan permusuhan di antara manusia.
Kadang-kadang timbul kata-kata yang tidak terpilih, yang timbul karena maksud yang baik pada mulanya, yaitu hendak mengajak orang lain pada kebenaran, tapi caranya yang salah. Kalau kita tidak boleh memasukkan kebenaran yang kita yakini dengan paksaan, karena yang akan memberi petunjuk pembuka hati orang bukanlah kita, melainkan Tuhan. Selanjutnya Tuhan berfirman, Tuhan kamu lebih tahu tentang hal kamu. Jika dikehendakinya niscaya akan diberinya rahmat kepadamu. Atau kalau dikehendakinya akan diazabnya kamu. Pangkal ayat 56. Sebab itu di dalam segala tingkah laku dan kegiatan-kegiatan hidup, bahkan dalam maksud-maksud yang baik sekalipun, janganlah sampai lupa bahwa yang Maha Kuasa atas keadaan manusia adalah Tuhan. Mohon terus taufik dan hidayahnya, karena Tuhan hendak melakukan kehendaknya. Nabi SAW sendiri pun tidak dapat berbuat apa-apa, dan tidaklah kami mengutus engkau kepada mereka menjadi wakil. Ujung ayat 54. Dari ayat itu dapatlah kita mengambil sari yang dalam tentang keistimewaan ajaran Islam. Orang-orang yang telah merasa dirinya tinggi dalam agama, yang telah termasuk hamba-hamba Allah yang utama di dalam menanamkan perasaan agama kepada orang lain. Tidak boleh memaksa, sebab orang yang mempunyai agama bukan lihat. Dalam Islam tidak ada kependetaan. Dari Tuhan engkau lebih tahu apa yang di semua langit dan bumi. Pangkal ayat 55. Kalau pada ayat 54 Tuhan telah menyatakan bahwa Dia mengetahui apa saja yang ada pada manusia sebagai hambanya, maka Dia pun mengetahui pula segala apa yang terkandung di daerah semua langit, yaitu langit yang 7 tingkat. Dan Dia yang menjadikan. Oleh karena yang demikian itu selalu Tuhan yang menganjurkan manusia kepada menuntut ilmu dengan segala cabang-cabang dan arti ilmu, supaya dia mengetahui bagaimana ilmu Allah itu meliputi segala ada yang bukan besar dan yang ada di lingkungan sakrawala lagi. Maka berusahalah manusia zaman sekarang mempelajari ruang angkasa, dan banyaklah keajaiban ilmu itu diperoleh, sehingga sudah sampai manusia ke bulan sejak bulan Juli 1960. Dan dimulailah menyelidiki pula keadaan bulan itu sampai dibawa asir di bulan kembali ke bumi buat diselidiki persamaan dan perbedaannya dengan keadaan di bumi, sampai kepada telah beberapa juta tahunkah usia bulan ini. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi dari sebagian. Pada lanjutan ayat sesudah Allah menyatakan pengetahuannya yang meliputi semua langit dan bumi, Tuhan menjelaskan lagi bagaimana Dia memberikan tuntunan kepada makhluk-makhluknya yang bernama insan itu. Dan utuslah Nabi buat menyampaikan wahyu. Dan keadaan nabi-nabi itu tidaklah sama kepeduliannya, bahkan ada berlebih berkurang di antara satu dengan yang lain. Dan kelebihan serta kekurangan itu Tuhan pula yang tahu. Sebagaimana keadaan manusia sendiri berlebih berkurang sebagai disebutkan Tuhan dalam ayat 54. Di dalam ayat ini Tuhan menyatakan bahwa derajat nabi-nabi itu tidak sama satu dengan yang lain, beda kelebihannya. Berbagai macam pada mukjizat yang ditentukan Allah buat Dia, laksana bintang di langit juga adanya. Tidaklah sama tingginya, tidak sama tempatnya. Tetapi bagi kita manusia yang tinggal di permukaan bumi ini, bintang-bintang itu semuanya tetap tinggi dan tidak dapat mata kita mengukur jarak ketinggian satu dari yang lain. Tuhanlah yang tahu.
Dan telah kami berikan kepada Daud suatu zabur. Ujung ayat 55. Zabur artinya sabenangan kitab. Kata banyaknya namanya ialah zabur. Kata banyak atau jamaknya ialah zubur. Dalam hal syariat, ilmu Nabi Daud adalah penerus dan penegak daripada syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada kitabnya Taurat. Lantaran itu maka kitab Zabur itu hendaklah mengandung perintah syariat. Isinya yang terutama ialah doa dan pujian kepada Allah, nyanyian dan munajat, dan penuh hikmat, berisi kata-kata hikmat yang mendalam. Tidak kurang daripada 154 puji-pujian kepada Ilahi yang turun kepada diri beliau sebagai wahyu yang lalu beliau nyanyikan di dalam memuja Tuhan. Tercatatlah di dalam sejarah hidup Nabi yang sekarang ini bahwa selain menjadi Nabi dan Rasul, beliau pun adalah raja dari Bani Israel. Al-Quran mengatakan bahwa kelebihan Nabi Daud itu ialah karena kepandaiannya membuat baju besi untuk berperang. Pandai pula membuat senjata yang lain. Dan di waktu senggang beliau petiklah kecapi-kecapinya yang merdu suaranya, dan beliau menyanyi memuja Allah. Apabila suara yang merdu itu telah mendengung di bawah angin di udara, sehingga burung-burung yang sedang terbang pun dengan sendirinya berkumpul hinggap kepada ranting-ranting dan dahan-dahan kayu yang ada di sekeliling raja Nabi itu. Kita pun dapatlah memahami bagaimana besar pengaruhnya musik yang merdu itu kepada binatang-binatang. Unta di dalam perjalanan yang jauh tidaklah merasakan penat berjalan apabila badui menggembala yang mengiringkannya bernyanyi. Ular sanca yang ganas berbisa itu dapat dibujuk dengan suara seruling yang merdu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memuji suara Abu Musa al-Ash'ari ketika sahabatnya ini lagi membaca Al-Quran, bahwa kemerduannya suaranya sama dengan kecapi Nabi Daud. Sebab itu Nabi Daud selain Nabi adalah pula negarawan dan seniman. Kitab Zabur Nabi Daud itu dalam rangkaian kitab-kitab perjanjian lama yang ada sekarang dinamai Mazmur, dan jamaknya ialah Mazzamur. Artinya pun sama dengan buah nyanyian. Ujung ayat ini yang menerangkan bahwa kepada Daud Allah mendatangkan Zabur yang diterima oleh orang Yahudi sebagai suatu kitab yang wajib dipercaya, maka sudah seyogianya pula kalau Tuhan Allah yang Maha Kuasa menurunkan kitabnya yang bernama Al-Quran kepada Nabi-Nya yang penutup Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila dibaca dengan khusyuk dapat pula menimbulkan rasa keindahan. Selain Nabi Daud, ada pula Nabi yang lain yang diberi Zabur seperti Nabi Ayub, Yasya, Hazkiel, Armia, Darnia, dan dan lain-lain, masing-masing menurut caranya pula. Namun yang bersifat mazmur, buah nyanyian, puji-pujian kepada Allah hanyalah Zabur. Demikianlah sekadar tafsiran dari Profesor Dr. Hamka dalam kitabnya Al-Azhar tentang surat Al-Isra ayat 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.